Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya sangat bersemangat hari ini karena saya akan berperan sebagai mentor pribadi Anda. Kita bakal membongkar sebuah senjata rahasia, usianya sudah 2000 tahun, tapi percayalah, ini masih dipakai oleh para pemimpin hebat untuk memenangkan hati dan pikiran orang di kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Tapi sebelum itu, coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda punya ide yang benar-benar brilian? Mungkin di kantor. Atau sekedar saat ngobrol serius sama keluarga. Tapi ide itu langsung ditolak mentah-mentah. Bikin frustrasi banget kan? Anda tahu Anda benar, tapi entah kenapa pesannya sama sekali nggak nyampe. Nah, kalau Anda pernah merasakannya, Anda butuh solusi yang nyata. Dan solusi itu, percaya atau tidak, ada di dalam naskah kuno berjudul Retorika, karya Aristoteles. Eits, jangan bayangkan buku teks tebal berdebu yang membosankan ya. Bayangkan ini sebagai kotak perkakas super taktis, panduan utama yang tak lekang oleh waktu, yang dirancang khusus untuk bikin siapa saja mengangguk setuju dengan Anda. Hari ini, kita akan membedah beberapa hal penting, mulai dari seni mengubah pikiran, lalu 3 pilar Aristoteles. Kemudian, kita bahas satu persatu, etos tentang kepercayaan, patos tentang emosi, dan logos tentang fakta. Terakhir, pastinya tentang bagaimana menggabungkan semua senjata Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Seni mengubah pikiran. Mengapa ide brilian bisa gagal? Gini, punya ide bagus itu sebenarnya baru setengah jalan. Cara Anda mengemas dan menyampaikannya lah yang benar-benar akan mengubah pikiran orang. Komunikasi itu adalah sebuah keahlian loh, sesuatu yang bisa dipelajari. Dan begitu Anda menguasainya, wah, saya jamin, suara Anda akan didengar, dihargai, dan jadi penentu di meja diskusi manapun. Lanjut ke bagian kedua, 3 pilar persuasi Aristoteles, alias perangkat utama Anda. Teks kuno ini sebenarnya membongkar strategi 3 bagian yang sangat solid. Tolong jangan anggap ini sebagai teori akademis yang bikin pusing. Anggap saja ini seperti 3 alat berbeda di dalam kotak perkakas Anda tadi. 3 senjata ini adalah fondasi paling mutlak untuk setiap presentasi, argumen, atau negosiasi yang sukses. Mari kita tarik alat yang pertama di bagian 3 ini. Etos, membangun fondasi kepercayaan, yang ibaratnya seperti jas putih dokter. Jadi, apa itu etos? Singkatnya, ini adalah persuasi melalui karakter dan kredibilitas. Coba bayangkan seorang dokter dengan jas putihnya, atau tanda centang biru di akun media sosial tokoh terkenal. Kenapa kita langsung percaya sama dokter di rumah sakit? Ya karena jas putih itu memancarkan otoritas. Tanpa etos, orang bakal langsung ragu sama Anda. Tapi dengan etos, audiens sudah siap sedia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Aristoteles sendiri pernah bilang, karakter bisa dibilang sebagai alat persuasi yang paling efektif. Kalau kita bawa petuah kuno ini ke dunia modern sekarang, artinya reputasi Anda, integritas Anda, dan cara Anda membawa diri, itu semua adalah aset paling berharga. Itu adalah kunci master untuk membuka pikiran audiens Anda. Sekarang kita beralih ke alat yang kedua di bagian 4. Pathos, menyentuh sisi emosional. Ini dia bumbu rahasia kita. Oke, Anda sudah dapat kepercayaan mereka dengan etos. Tapi sekarang Anda harus bikin mereka peduli. Disinilah pathos masuk, yaitu daya tarik ke emosi audiens. Analoginya gini, bayangkan Anda nonton film horor tapi suaranya di-mute. Nggak seram sama sekali kan? Musik latar itulah yang bikin jantung Anda berdebar kencang. Nah, itulah pathos. Fakta saja seringkali terasa hambar, tapi pathos adalah bumbu rahasia yang bikin pesan Anda benar-benar nempel di hati mereka. Kunci utama dari pathos adalah membentuk keadaan pikiran pendengar. Artinya, Anda nggak bisa pakai satu jenis emosi untuk semua orang. Anda harus jeli membaca ruangan. Anda harus menyesuaikan daya tarik emosional itu dengan siapa yang lagi duduk di depan Anda. Apakah mereka lagi butuh harapan? Atau jangan-jangan mereka sedang khawatir? Nah, sentuh tepat di titik itu. Dan alat yang ketiga ada di bagian 5. Logos, kekuatan fakta logis. Sebuah rangka baja. Logos ini adalah argumen logis dan bukti empiris. Kalau etos itu jas dokter dan pathos itu musik film horor, maka logos adalah kerangka baja dari sebuah gedung pencakar langit. Memang sih tidak kelihatan mencolok atau emosional, tapi tanpa logika yang kuat ini, bangunan argumen Anda bakal runtuh seketika saat diuji. Anda butuh data, butuh alasan, dan butuh bukti yang sama sekali nggak bisa dibantah.
Coba bayangkan perbandingan ini. Kalau Anda cuma pakai logos, cuma ngasih fakta kering, grafik, atau angka-angka, itu persis seperti menyajikan makanan yang nggak dikasih garam dan bumbu. Bergizi sih, tapi aduh membosankan banget. Tapi begitu Anda menggabungkan logika dengan emosi alias logos ditambah patos, wow, Anda sedang menyajikan hidangan berbumbu sempurna yang nggak akan pernah dilupakan orang. Anda mutlak butuh keduanya supaya benar-benar persuasif. Nah, sampailah kita di bagian 6. Menggabungkan 3 senjata Anda. Ini dia formula kemenangannya. Seorang komunikator yang hebat nggak pernah cuma mengandalkan satu alat saja. Mereka butuh komposisi yang seimbang. Alokasikan sekitar 30% untuk etos supaya Anda dipercaya, 40% untuk patos supaya mereka tergerak, dan 30% logos berisi fakta solid untuk mengamankan keputusan. Anda harus mengorkestrasi ketiga elemen ini secara bersamaan. Jadi, untuk meeting, presentasi, atau obrolan penting Anda selanjutnya, ini urutan aksi yang bisa langsung Anda terapkan. Langkah 1, tunjukkan siapa Anda dan kenapa mereka harus mendengarkan Anda. Bangun etos Anda. Langkah 2, aduk perasaan mereka. Bikin mereka paham kenapa hal ini penting buat mereka secara pribadi lewat patos. Dan langkah 3, kunci rapat-rapat kesepakatan itu pakai logika dan fakta tak terbantahkan dengan logos. Ini rumusnya, dan ini sudah terbukti ampuh selama ribuan tahun. Sekarang, ketiga senjata persuasif paling mematikan di dunia sudah ada di tangan Anda. Ingat ya, cara mengemas ide adalah kunci supaya kejeniusan Anda nggak lagi diabaikan. Pertanyaan saya sekarang, dengan kotak perkakas Aristoteles yang sudah Anda kuasai ini, ide hebat apa yang bakal Anda wujudkan dan jual besok? Sampai jumpa dan selamat mempraktikkan!